awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bekerja sebagai reporter dan kini tengah menyiarkan radio untuk membahas berita terbaru pada hari itu. Pria tersebut bernama Yoon Young-hwa. Pada siaran kali ini, ia melakukan panggilan secara acak untuk bertanya bagaimana pendapat pemirsa mengenai pembaruan pajak baru yang ditetapkan di negara Korea. Tiba-tiba masuklah panggilan pertama dari seseorang yang diketahui bernama Park No-kyu dari Seoul, yang merupakan seorang pekerja konstruksi. Lalu Young-hwa bertanya kepada si penelpon, bagaimana pendapatnya mengenai pembaruan pajak. Tetapi tidak sesuai dengan topik pembahasan. Park No-kyu si penelpon malah bercerita bahwa ia tinggal sendirian. Young-hwa yang merasa penelpon itu tidak memberi jawaban yang tepat, kemudian menyudahi panggilan tersebut dan berpindah ke penelpon selanjutnya. Tetapi di saat Young-hwa sedang berbicara kepada penelpon kedua, tiba-tiba panggilan kembali tersambung ke Park No-kyu yang mengatakan untuk tidak memutuskan sambungan teleponnya. Park No-kyu mengatakan bahwa ia mempunyai bom dan akan meledakkannya di jembatan. Tetapi Young-hwa tidak menanggapinya dan mengira bahwa itu hanyalah panggilan dari orang iseng. Sementara Park No-kyu tetap bersikeras bahwa ia tidak bercanda dengan apa yang ia katakan. Dan Young-hwa yang telah merasa kesal memaki si penelpon, tetapi tiba-tiba terdengar seperti ada kekacauan di luar sana. Dan ketika Young-hwa melihat dari jendela, alangkah terkejutnya, ia melihat sebuah ledakan besar di jembatan Mapo. Kemudian Young-hwa meminta kepada teknisi agar tidak melaporkan pembicaraan dengan si teroris Park No-kyu kepada polisi, karena ia akan memanfaatkan berita tersebut. Lalu kini Young-hwa mencari tempat yang aman untuk menghubungi Ketua Cha yang merupakan seorang pemilik stasiun televisi dan mengatakan bahwa kejadian di jembatan adalah perbuatan dari seorang teroris dan Young-hwa juga membuktikan dengan rekaman telepon yang ia miliki. Ketua Cha yang tertarik dengan berita itu meminta Young-hwa memberikannya rekaman telepon tersebut. Tetapi Young-hwa meminta agar ia dikembalikan menjadi seorang penyiar berita di televisi. Dan Ketua Cha pun menyetujuinya dan akan segera mengirim kamera TV ke tempat Young-hwa bekerja. Sementara terlihat stasiun televisi yang lain telah banyak memberitakan ledakan di jembatan Mapo tersebut. Scene berlanjut, kini ruangan siaran radio seketika berubah menjadi studio televisi dan Young-hwa tengah bersiap untuk menyiarkan berita peledakan jembatan secara langsung dengan terhubung bersama Park No-kyu yang merupakan pelaku peledakan atau teroris. Sebelum melakukan siaran, Young-hwa menghubungi Park No-kyu. Tetapi si teroris ini sangat cerdik. Ia meminta bayaran untuk melakukan siaran langsung tersebut. Ketua Cha yang mendengar hal itu sempat menolak, tetapi si teroris itu berdalih akan menelpon stasiun televisi lain yang mau membayarnya. Akhirnya Ketua Cha pun menyetujui bayaran tersebut. Kini siaran langsung pun dimulai. Pada pertanyaan pertama, Young-hwa menanyakan, mengapa Anda meledakkan jembatan tersebut? Lalu si teroris pun mengatakan bahwa ialah yang telah membangun jembatan Mapo itu pada 30 tahun yang lalu. Si teroris mengatakan, akhirnya 3 orang tersebut tewas di dalam air. Namun sangat disayangkan, setelah kejadian tersebut, tidak ada kompensasi atau permintaan maaf dari negara kepada keluarga korban. Lalu si teroris meminta Young-hwa untuk menghubungi presiden guna meminta maaf kepada keluarga korban pekerja jembatan Mapo yang tewas tersebut. Tetapi Young-hwa menolak untuk mewujudkan permintaannya, karena tidak semudah itu untuk menghubungi seorang presiden. Karena permintaannya mendapat penolakan dari sang reporter, si teroris pun membeberkan rekaman makian yang diberikan Young-hwa kepadanya di scene awal ia menelpon tadi. Mendengar hal itu, Ketua Cha marah kepada Young-hwa dan memberikan sambungan teleponnya kepada seorang reporter wanita. Namun si teroris bersikeras meminta untuk tetap dengan reporter Young-hwa. Tetapi si reporter wanita tidak memperdulikannya, sehingga ia meledakkan bom dari mic reporter tersebut dan mengenai muka si reporter wanita tersebut. Melihat hal itu, Young-hwa langsung kembali menelpon si teroris dan menanyakan mengapa ia melakukan hal sekejam itu kepada reporter wanita. Tetapi di saat masih berbicara dengan si teroris, Ketua Cha malah menyuruh Young-hwa memulai siaran selanjutnya. Lalu Young-hwa pun dipakaikan earphone sebelum melakukan siaran. Ternyata earphone yang sudah Young-hwa gunakan telah dipasang bom oleh si teroris dan ia diancam apabila menjauh dari meja dan mengatakan hal tersebut kepada orang lain,
maka bom itu akan meledak di dalam telinganya. Keadaan pun semakin mencekam. 뉴스 끝날 때 항상 하던 말 기억하시죠? 오늘 뉴스 여기까지입니다. Namun Yung-hwa yang masih mencemaskan keselamatan dirinya bertanya mengapa si teroris memasang bom kepadanya. Ternyata si teroris ingin Yung-hwa menyampaikan keinginannya kepada presiden dan publik, karena Yung-hwa merupakan reporter yang paling terpercaya. Kemudian selang beberapa menit, ledakan kedua terjadi di jembatan Mapo, dan sontak hal tersebut membuat Yung-hwa dan para teknisi terkejut. Tetapi Yung-hwa tetap didesak untuk memulai siaran pada saat itu juga. Di siaran kedua ini, Yung-hwa akhirnya mencoba untuk menghubungi kantor kepresidenan Republik Korea Selatan yang disebut dengan Blue House. Telepon tersebut tersambung kepada Sekretaris Kim Sang-mo dari Manajemen Krisis Nasional Blue House. Tapi Sekretaris Kim Sang-mo menolak untuk memberitahu keberadaan presiden saat ini demi keselamatan sang presiden. Lalu datanglah seorang wanita ke studio tempat siaran itu berlangsung. Wanita tersebut adalah Kapten Park Joo-min dari Pusat Kontra-Terorisme. Kapten Joo-min meminta Yung-hwa untuk tidak lagi merespon ucapan si teroris dan mengikuti instruksi darinya. Kapten Joo-min memindah siaran kepada situasi di tempat kejadian perkara. Terlihat ada sebuah mobil yang bergelantungan di tepi jembatan, dan terkonfirmasi ada 3 anggota keluarga di dalam mobil tersebut. 이런 식으로 본인의 명분이 정당화 될 수 있다고 보십니까? Di saat kedua anak dari dalam mobil dapat dievakuasi, mobil tersebut malah tercebur ke laut dan menewaskan sang ayah yang masih terjebak di dalamnya. Dengan kejadian itu, Yung-hwa memancing simpati si teroris untuk menyerahkan diri karena ulahnya telah membuat seorang anak kehilangan ayahnya. Tetapi si teroris tetap bersikeras mengatakan bahwa hanya permintaan maaf presidenlah yang akan menjadi akhir dari semua masalah ini. Scene berlanjut setelah lama melakukan negosiasi kepada si teroris, terdeteksi ada sebuah mobil anti peluru yang mendekat ke studio. Lalu masuklah seseorang yaitu Komisaris Jenderal Joo Jin-chul yang merupakan utusan yang akan mewakili permintaan maaf dari presiden. Komisaris Jenderal Joo Jin-chul mengatakan kepada si teroris untuk menyerahkan diri karena anggota polisi pasti akan segera menemukan lokasinya dan menangkapnya. Tetapi si teroris memperingatkan Komisaris Jenderal untuk tidak main-main dengannya hingga terjadilah perdebatan antara mereka. Yung-hwa yang berada di tengah mereka meminta Komisaris Jenderal untuk tetap tenang karena ia mengetahui bahwa terdapat bom di dalam earphone yang digunakan sang komisaris. Hingga seketika, di saat Yung-hwa hendak memberitahu mengenai earphone tersebut, kepala sang komisaris pun meledak. Di sini semua terkejut dan keadaan semakin kacau dan mencekam. Setelah kejadian mengenaskan tersebut, Ketua Cha memaksa untuk melanjutkan siaran dan menyatakan perang kepada si teroris. Karena menurutnya, dengan cara tersebut si teroris dapat tertangkap dan rating stasiun televisinya akan naik. 지금 내가 그 엔딩이라니까 내가 죽게 생겼다고 이빨. Jika rating telah mencapai 70%, maka ia akan diangkat menjadi direktur utama. Jadi dari tadi, Ketua Cha cuma memanfaatkan keadaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara di saat Yung-hwa masih dalam keadaan tertekan, ia mendapat telepon dari Kapten Joo-min yang mengatakan bahwa polisi telah melacak posisi si teroris dan akan segera menangkapnya. Lalu Kapten Joo-min mendatangi Yung-hwa ke ruangan rekamannya untuk menjelaskan mengenai alur untuk melakukan penangkapan si teroris. Tetapi Yung-hwa tetap bersikeras untuk tidak melakukan penangkapan terlebih dahulu, karena menurutnya si teroris tidak sengaja menjatuhkan korban, sebab dari pantauannya si teroris meledakkan bom di saat tidak ada mobil yang melintasi jembatan. Tetapi Ketua Cha lagi-lagi memaksa Yung-hwa untuk melanjutkan siaran, dan akhirnya siaran pun dimulai. 나 방목이 어딘 줄 알 것 같아. 그 17개. 거기서 제일 마포대교랑 가까운 데서부터 뒤지면 돼. 그럼 방목이 찾아. Tetapi Yung-hwa tidak melakukan siaran seperti yang diperintahkan oleh Ketua Cha. Yung-hwa mengatakan kepada si teroris bahwa orang yang dia ingin untuk meminta maaf telah di studio. Tetapi sebelum itu, si teroris harus datang ke studio untuk menyerahkan diri setelah permintaan maaf dilakukan. Namun si teroris menolak dan mengatakan bahwa itu hanya akal-akalan Yung-hwa untuk menjebaknya. Lalu Yung-hwa tersambung kepada reporter dari stasiun televisi yang berbeda. Reporter tersebut bernama Lee Sang-jin. Di sini Lee Sang-jin membeberkan semua aib Yung-hwa ke hadapan publik dan mengatakan bahwa Yung-hwa menerima suap dan ternyata
semua sumber yang dibacakan oleh Lee Sang-jin berasal dari Ketua Cha, sebab Yung-hwa tidak melakukan siaran seperti yang ia perintahkan. Dan ia mengatakan jika si teroris tidak tertangkap, maka Yung-hwa lah yang akan tertangkap. Karena berita pembeberan aib tersebut, rating televisi Ketua Cha pun naik menjadi 78%. Lalu setelah itu, Ketua Cha pun pergi meninggalkan studio. Lalu Yung-hwa tetap melanjutkan siaran dan menyambungkannya dengan reporter yang berada di jembatan Mapo, yaitu Lee Ji-soo. Ia bertanya kepada Lee Ji-soo mengenai keadaan jembatan saat ini. Dan Lee Ji-soo menjawab bahwa terdapat banyak korban yang mengalami luka bakar parah terjebak di tengah jembatan. 테러범이 돌발 행동을 할 수도 있으니 그 자리에 가만히 계시는 게 좋을 것 같습니다. 별일 없을 겁니다. Melihat kondisi korban yang terjebak di tengah jembatan, Yung-hwa berusaha menghubungi si teroris dan meminta agar ia melepaskan wanita dan anak-anak di tengah jembatan untuk diselamatkan. Karena si teroris masih mempunyai hati nurani, ia pun menyetujui hal tersebut. Hingga di saat helikopter hendak melakukan penyelamatan para wanita dan anak-anak, seketika jembatan pun ambruk dan menjatuhkan semua yang berada di atasnya ke laut. Yung-hwa dan para teknisi yang berada di studio shock melihat hal tersebut. 다시 한번 말씀드립니다. 지금 수상 구조대기 알립니다. 당장 지금 수색 작업을 시작. 분명 모두 다 구조할 수 있을 것입니다. 빨리. Tetapi si teroris meminta maaf atas ambruknya jembatan karena ia mengatakan bahwa hal itu berada di luar kendalinya. Berpindah ke scene selanjutnya, terlihat beberapa stasiun televisi memberitakan bahwa polisi telah mengepung lokasi teroris tersebut. Sementara Yung-hwa yang masih tersambung dengan si teroris mendapat kabar bahwa si teroris akan meledakkan gedung tempat ia tinggal tersebut. Dan mengetahui hal itu, Yung-hwa sontak memberitahu Kapten Jung-min untuk memberhentikan penggerebekan itu. Namun Yung-hwa terlambat dan seketika gedung tersebut meledak hingga mengenai gedung studio tempat mereka melakukan siaran. Sontak semua orang yang berada di studio berlari keluar meninggalkan gedung. Dan kini tersisa Yung-hwa yang masih bertahan di mejanya karena ia takut jika ia ikut berlari, bom di telinganya akan meledak. Setelah itu, ia mendapat telepon dari sekretaris Kim Sang-mo yang mengatakan bahwa ia akan segera ditangkap untuk diadili karena kasus penyuapan terhadap dirinya telah tersebar di publik. Sementara di layar monitor yang masih hidup, terlihat media-media televisi saat ini tengah memberitakan mengenai teror yang telah usai dan para korban telah dapat dievakuasi. Di saat yang bersamaan, Yung-hwa kembali mendapat telepon dari si teroris yang mengatakan bahwa kini ia memegang kendali yang dapat meledakkan kedua gedung tersebut. Setelah itu si teroris mengatakan hal yang sangat penting kepada Yung-hwa, yaitu bom yang ada di earphone-nya adalah bom palsu. Sontak Yung-hwa pun langsung melepaskan earphone-nya dan keluar dari ruang rekaman tersebut. Tetapi saat ia melihat berita terkini di layar monitor memberitakan bahwa si teroris yang bernama Park No-kyu adalah salah satu dari 3 korban yang tercebur ke laut setelah melakukan perbaikan jembatan 30 tahun yang lalu. Karena hal itu, Yung-hwa pun melakukan siaran palsu di ruangannya untuk memancing kedatangan teroris tersebut. Dan benar saja, si teroris pun datang, lalu Yung-hwa menghajarnya dan terjadilah baku hantam di antara mereka, hingga si teroris tersebut terlempar keluar gedung. Namun ia masih bertahan dengan bergantung pada sebuah kabel yang ada di sisi luar gedung tersebut. Dan disinilah Yung-hwa mengetahui bahwa si peneror adalah putra dari Park No-kyu yang meminta keadilan atas kematian ayahnya. Yung-hwa yang merasakan perasaan anak tersebut kemudian berusaha untuk menolongnya dan menariknya naik ke atas gedung. 내가 진짜 쪽팔리고 미안한데 내가 대신 사과할게. Tetapi tiba-tiba polisi yang mengetahui keberadaan mereka lantas menembak anak tersebut hingga ia tewas dan terjatuh. Kini tersisa Yung-hwa dengan memegang remote kontrol peledak bom yang ia dapat dari anak Park No-kyu. Lalu ia melihat berita dari monitor bahwa sang mantan istri tercinta telah tewas akibat runtuhnya jembatan Mapo itu. Dan karena hal itu, dengan penuh percaya diri, Yung-hwa pun memutuskan untuk menekan remote control dan meledakkan gedung itu bersama dirinya. Dan film pun tamat.
Film The Terror Life adalah sebuah film laga seru dari Korea Selatan yang rilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Kim Byung-woo dengan dibintangi oleh aktor-aktor ternama Korea, yaitu Ha Jung-woo, Lee Da-wit, Kim Soo-jin, Lee Kyung-young, Jun Hye-jin, dan aktor-aktor pembantu lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang reporter yang melakukan negosiasi dengan seorang teroris yang meneror kota Korea Selatan dengan meledakkan bom di beberapa tempat tertentu. Film ini juga masuk dalam nominasi penghargaan Seni Baeksang untuk aktor pemeran utama terbaik, penghargaan Seni Baeksang untuk film terbaik, dan penghargaan lainnya. Alur cerita film ini memperlihatkan kepada penonton bagaimana pandangan pemerintah terhadap rakyat kecil yang meminta sebuah keadilan. Berdasarkan sinematografi dan plot twist-nya, film ini cukup baik dan keren buat kalian tonton. Ditambah lagi dengan akting para aktor yang membawa penonton masuk dalam suasana yang terjadi. Buat kalian yang suka dengan film action yang menegangkan, kalian wajib banget buat nonton film yang satu ini. Pesan yang terkandung di dalam film ini adalah jangan menganggap remeh seseorang, sekalipun ia berasal dari rakyat biasa. Karena kita tidak tahu apa kemampuan yang ia miliki untuk mengubah dunia. Dan satu lagi, jangan berlarut-larut menyimpan dendam karena hal itu hanya akan menyiksa diri sendiri. Dan masuk pada penilaian, film The Terror Life, UBR Entertainment memberi rating 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.